Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Jami'atul Zahidin, bapak-bapak serta ibu-ibu yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba Allah yang beriman, Bapak Ibu, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas taufik dan hidayah, inayah yang Allah berikan, kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas dan juga kegiatan ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, orang beriman itu amazing, orang beriman itu ajib, luar biasa. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair, karena apapun yang dia lalui pasti mengandung kebaikan. Idza asabahu sarra syakar kana khairul lahu, kalau datang yang baik-baik sanggup dia bersyukur karena itu baik untuk dia. Wa idza asabahu dharra sabar, kalau datang yang buruk-buruk sanggup dia bersabar kana khairul lahu, karena itu juga baik untuk dia. Walaysa zalika illa alal mu'minin, tak ada orang model begitu kecuali orang-orang yang beriman. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan kita termasuk abad dan syakura, hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering kita bersolawat, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaah al-uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, kita sambung pengajian kita 2 pekan yang lalu adalah tentang penyakit hati. Yang pertama yang udah kita kaji tentang penyakit hati adalah tentang takabur, dalam bahasa kita disebut dengan sombong. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, penyakit hati walaupun tak kelihatan, itu efeknya jauh lebih dahsyat daripada penyakit zahir, penyakit yang kelihatan. Tidak ada orang masuk neraka ketika ditanya, kenapa engkau masuk neraka? Karena kurap, kudis, dan lain sebagainya. Tak ada. Tapi yang membuat orang masuk neraka karena ria, karena takabur, karena udhub, dan lain sebagainya. Apa penyakit hati yang pertama? Namanya takabur. Takabur berasal dari bahasa Arab. Kabir artinya besar. Akbar artinya maha besar. Takabur merasa lebih besar dari orang lain. Dalam riwayat hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, al-kibru, takabur itu adalah baturul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan, meremehkan orang lain. Itu ciri daripada takabur. Pertanyaannya kemudian, apa yang berpotensi membuat seseorang menjadi takabur, membuat seseorang menjadi sombong? Yang pertama sebabnya adalah bisababin nasal, karena sebab faktor keturunan. Siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa leluhurnya, sering sekali orang menganggap bahwa dia lebih mulia daripada orang lain. Apa kata dia? Kalian tak tahu saya siapa. Ayah saya ini orangnya, kakek saya seperti ini dia, buyut saya begini, keturunan saya orang-orang yang begini. Tak tahu kalian saya siapa, ha? Sombong, takabur karena sebab keturunan. Padahal kalau kita renungi ayat dalam surat As-Sajadah, urutan surat 32, nomor ayat yang ke-8, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian kami menciptakan manusia dari saripati mimma immahin, dari air yang hina. Tak perlu saya terjemahkan apa air yang hina,
tentu kita sudah memahami dan memakluminya. Kalau kita sadar kita dari air yang hina, tak mungkin takabur, menganggap orang remeh hanya karena faktor keturunan. Ini yang pertama, udah kita kaji 2 pekan yang lalu. Yang kedua, apa yang membuat orang takabur, merasa diri lebih hebat daripada orang lain? Bisa babil ibadah, karena sebab ibadah yang dilakukan. Pertanyaannya kemudian, apa semua orang yang ibadah itu sombong? Tidak. Tapi bisakah ibadah berpotensi membuat orang menjadi takabur? Iya. Maka Quran mewanti-wanti dan mengingatkan kita di surat An-Najm, urutan surat 53, nomor ayat 32. Di ujung ayat Allah jelaskan, fala tuzakku anfusakum, jangan merasa dirimu suci karena ibadah yang engkau lakukan. Huwa a'lamu bimanittaqa, dia Allah yang lebih mengetahui bimanittaqa, siapa yang paling bertakwa di antara kita. Tujuan ibadah untuk membuat manusia tunduk. Tujuan ibadah adalah untuk membuat manusia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sering sekali karena ibadah yang dilakukan, kita merasa lebih mulia daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain. Padahal Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu bersikap rendah hati. Dalam Al-Quran nama suratnya Al-Furqan, urutan surat yang ke-25, nomor ayat yang ke-63. Wa ibadur rahman, salah satu ciri hamba Allah, siapa dia? Alladzina yamsuna alal ardi hauna, orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan tawaduk, dalam keadaan rendah hati. Di ayat yang lain Allah juga melarang bagi kita untuk berbuat yang disebut dengan takabur. Surat Luqman, surat 31, nomor ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan memalingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maroha, janganlah hidup di dunia dalam keadaan congkak, pongah, sombong dan takabur. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak suka orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang melampaui batas. Potensi kedua, apa yang membuat orang menjadi takabur adalah karena sebab ibadah. Yang ketiga, apa yang berpotensi membuat orang menjadi takabur? Bisa babil ilmi, karena sebab ilmu. Ini banyak berpotensi membuat orang takabur dan sombong. Al-Quran membuat sampel, membuat contoh di Al-Quran. Orang yang sombong karena ilmu, dia yang kita sebut namanya iblis. Sombong karena ilmu. Maka di Al-Quran disebutkan Allah di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 34. Wa idkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud, fasajadu, mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa dia tak mau? Aba, dia enggan dan menolak. Wastakbar, merasa dirinya besar dan hebat. Wa kana minal kafirin, karena itu dia termasuk orang-orang yang kafir. Ini penjelasan kenapa tak mau bersujud pada Nabi Adam. Di ayat yang lain dijelaskan kenapa sebabnya. Nama suratnya Al-A'raf, urutan surat yang ke-7, nomor ayat yang ke-12. Qal, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk. Wahai iblis, apa yang membuatmu tak mau sujud pada Nabi Adam ketika aku memerintahkanmu? Qal, iblis menjawab, ana. Apa arti ana? Aku, gue, den, dalam bahasa Minang begitu. Gue, ana, saya, khairum minhu, jauh lebih baik daripada dia. Khalaqatani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqatahu min tin, engkau ciptakan dia dari tanah. Saya lebih mulia daripada dia. Menurut Bapak Ibu, iblis ini pintar atau bongak? Pintar, berilmu, ribuan tahun menjadi gurunya malaikat, tapi sombong karena ilmu. Wa kana minal kafirin. Dan di masa sekarang juga banyak itu kita lihat, sombong karena ilmu, merasa diri lebih mulia karena ilmu. Ketika ditanya, siapa nanti ustadznya yang ceramah? Ustadz Andi. Aku tak mau datang loh. Kenapa?
Ustadznya masih S1, gelarnya aja SPD, sarjana pada indah. Gelarnya aja baru SPD, S1. Aku dong, udah doktor. Jadi jamaah yang mulia, sombong karena ilmu, berpotensi karena ilmu membuat orang menjadi takabur. Naudzubillah. Yang keempat, apa yang berpotensi membuat orang menjadi takabur dan sombong? Bisa babil mal, karena sebab mal. Apa artinya mal? Mal artinya miring, menginginkan. Siapa yang sehat pikirannya, dia pasti menginginkan harta. Contoh, di tangan kanan saya ada Al-Quran, di tangan kiri ada uang 20 juta. Kira-kira kalau dipilih, Bapak Ibu milih yang mana? Pasti 20 juta. Kalau Al-Quran Bapak Ibu jawab, itu pencitraan jawaban itu. Maksudnya karena kita menginginkan harta, maka disebutlah harta itu bahasa Arabnya mal. Bisa babil mal, karena sebab harta bisa membuat orang berpotensi, membuat dia menjadi takabur. Di surat Al-Alaq, surat 96 ayat 6, 7 dan ke-8. Kalla innal insana layatgha. Manusia sering sekali merasa lupa diri. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa dirinya mapan, ketika dia merasa dirinya sanggup, ketika merasa dirinya berkecukupan. Padahal jamaah yang mulia, ketika diri merasa cukup, merasa diri itu kaya, merasa diri itu mampu, sering sekali kita lupa diri. Oleh karenanya jamaah yang mulia, di Al-Quran dicontohkan Allah juga orang yang sombong karena harta, namanya Korun. Korun itu Bapak Ibu kaya atau susah? Kaya. Semua harta yang mengendap di bawah tanah punya si Korun semuanya. Makanya kalau ada orang Payakumbuh menggali sumur nampak ceret emas, maka dibilang harta Korun, saking kayanya itu. Tapi sombong karena harta hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih parah, kalau ada orang kaya yang sombong, masih ada orang maklum. Maklumlah, mobilnya aja Alphard 1,5 miliar, rumahnya aja besar 2 miliar, bininya pun besar 120 kilo. Wajarlah dia sombong. Tapi yang paling parah adalah orang susah, orang miskin yang sombong. Bapak Ibu lebih benci yang mana? Orang kaya sombong atau orang miskin sombong? Di hadis juga dikatakan begitu. Riwayat An-Nasa'i, salah satun, ada 3, la yukallimuhumullah, tidak diajak berbicara oleh Allah di hari kiamat. Siapa dia? Yang pertama, as-saikhuz zani, orang yang tua tapi dia berzina. Yang kedua disebutkan ini wal ailul, adalah orang yang miskin, al-mustakbar, dan menjadi sombong. Orang miskin yang sombong tak diajak Allah berbicara. Yang ketiga, yang tak diajak berbicara itu siapa? Wal imamul kazzab, para pejabat yang pendusta. Poinnya jamaah yang mulia, yang berpotensi keempat karena harato. Yang kelima, apa dia? Bisa babil kuah, karena sebab kekuatan, karena sebab jabatan, karena sebab pangkat yang ada pada dia, berpotensi membuat orang menjadi takabur. Yang keenam adalah bisa babil jamil wal jamal, yang berpotensi membuat orang sombong adalah karena dia cantik, karena dia ganteng, karena sebab fisik. Bapak Ibu, kalau sombong karena fisik, renungi ayat ini baik-baik. Nama suratnya Al-Mu'minun, urutan surat 23, nomor ayat yang ke-12. Walaqad khalaqnal insana, sungguh kami menciptakan manusia mintin, daripada saripati tanah, min sulalatin mintin, dari saripati tanah. Orang cantik dari tanah, orang jelek dari tanah juga. Orang kaya dari tanah, orang susah dari tanah, orang sombong dari tanah sengketa. Makanya agak sombong gaya Bapak itu sedikit. Jadi ada 6 ini yang berpotensi membuat orang menjadi takabur. Renungan buat kita Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali menjelaskan begini, supaya kita tidak sombong. Ketika engkau memandang anak-anak, anggap mereka lebih mulia daripada kita, karena mereka belum banyak melakukan dosa dan kesalahan. Apabila engkau melihat orang yang tua, anggap dia lebih mulia, karena mereka sudah lama melakukan ibadah. Apabila engkau memandang orang yang jahat, jangan dirimu merasa engkau lebih mulia. Andaikan dia bertaubat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apabila engkau melihat orang yang belum Islam, non-Islam, jangan merasa dirimu lebih mulia. Bisa saja
ketika hidayah Allah datang kepadanya, dia lebih duluan masuk surga daripada kita. Ketika engkau melihat orang yang bodoh, jangan merasa dirimu lebih mulia karena dia melakukan kesalahan karena kebodohan, tapi kita melakukan kesalahan dalam keadaan mengetahui. Ketika engkau melihat orang alim, jangan merasa dirimu lebih mulia, anggaplah dia lebih mulia karena dia sudah lama dan banyak mengetahui dan mempelajari ilmu. Ini yang kita lakukan biar kita tidak takabur dan biar kita merasa tawaduk dan rendah hati. Saya ulang ya, mudah-mudahan nanti bisa dipotong ini. Ketika engkau melihat anak-anak, anggaplah mereka lebih mulia karena mereka belum banyak melakukan dosa dan kesalahan. Ketika engkau memandang orang yang tua, anggap mereka lebih mulia karena mereka sudah lama melakukan ibadah. Ketika engkau melihat orang alim, anggap mereka lebih mulia karena mereka sudah lebih lama mempelajari dan memahami banyak ilmu. Ketika engkau melihat orang yang bodoh, jangan merasa dirimu paling bersih dan paling suci karena orang bodoh melakukan salah karena kebodohannya. Kita melakukan salah karena dalam keadaan mengetahui. Apabila memandang orang jahat, jangan merasa diri paling mulia. Bisa saja ketika dia bertaubat, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Ketika engkau melihat orang yang kafir belum Islam, jangan merasa dirimu paling mulia. Ketika hidayah Allah datang kepadanya, jauh lebih duluan dia masuk surga daripada kita. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjauhkan kita daripada penyakit takabur. Insya Allah 2 pekan ke depan, penyakit hati yang kedua yang kita kaji adalah hasad. Apa itu hasad? Apa penyebab hasad? Dan apa akibat daripada hasad? Insya Allah ini pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.